Yo, baik lagi bareng gue, Jerry di channel MMTV. Oke, guys, gue balik di sini. Gue mau nge-share ke kalian. Ini gue mau cepet aja gitu ya. Share perbedaan apply visa dari setiap presiden ke presiden yang lainnya, gitu ya kan. Apply visa itu ternyata nggak selalu sulit, guys. Ya, kalian tuh kalau kalian sadari ya mungkin kalian nggak akan sadar ya, karena kalian pikirannya apply visa sama aja dari dulu sampai sekarang. Ternyata enggak. Gitu ya, ternyata tidak. Kenapa enggak gue bisa bilang begitu? Karena gue orang yang nganterin berkah ke sono. Kita tahu nih orang-orang yang nge-apply visa gimana, dia di-rejectnya gara-gara apa, keterimanya karena apa. Setiap presiden beda aturan, guys. Nah, kita ngomongin loh, presiden Amerika ada siapa aja ya? Mulai dari 98-an ya, itu pas zamannya kerusuhan di sini, itu presidennya Bill Clinton, ya kan? Abis itu Bill Clinton, George W. Bush. Abis itu masuk lagi George W. Bush lagi, dia menang 2 periode lagi kan? Abis itu Barack Obama. Barack Obama menang 2 periode, Barack Obama lagi. Abis Barack Obama langsung menang si Trump. Abis si Trump langsung sekarang si Biden, Joe Biden, gitu ya. Ternyata setiap presiden itu beda-beda regulasi terhadap pembuatan visa ya. Udah bisa diinikan gitu ya. Waktu tahun 98 itu banyak sekali penduduk kita itu yang ke Amerika. Nggak ke Amerika aja ya, kemanapun deh negara lain mencari suaka karena negara kita lagi chaos pada saat itu ya. Mereka jadi berusaha ke Amerika. Nah itu banyak banget tuh ke Amerika, di sono mencari suaka perlindungan supaya bisa menjadi tinggal di sana gitu ya, bahkan jadi warga negara gitu. Karena mereka dapat suaka. Nah alasannya tepat pada saat itu lagi kekacauan di sini. Nah sama kayak di Ukraina itu penduduknya mungkin pada lagi cari suaka sekarang ke negara lain karena lagi at war gitu ya. Nah, kalau kamu sekarang mau nyari suaka ke Amerika kan nggak nyambung ya. Nggak ada apa-apa, di Indonesia lagi aman tentram gitu guys. Nah, jadi di tahun 98 itu banyak migrasi hijrah orang-orang ke Amerika. Bill Clinton sampai George W. Bush gitu ya. Itu banyak tuh yang apply ke sana. Nah, tapi setelah itu gitu ya, mulailah ada regulasi ketat gitu ya. W. Bush itu membuat ketat sampai akhirnya kalau mau ke Amerika itu seperti yang kalian sudah tahu sekarang, ke Amerika sulit banget, harus jalan-jalan dulu ke luar negeri, bener kan? Jalan-jalannya juga nggak sembarang jalan-jalan ya, harus ke Eropa lah, ke Australia lah gitu ya. Jalan-jalannya bukan hanya di Asia gitu, tapi harus ada di Eropa. Itu regulasinya seperti sudah terpatri, tertanam di otak orang-orang yang mau ke Amerika bahwa mereka kalau mau ke luar negeri harus ke Eropa dulu gitu ya. Nah itu regulasinya. Akhirnya pada saat ganti presiden zamannya Obama, itu kecenderungannya agak lebih welcome Obama terhadap orang yang mau ke Amerika. Apalagi Obama dari Indonesia. Kalian bisa titik beratkan itu dari Indonesia. Itu otomatis seperti ada hubungan khas lah Indonesia dengan Amerika. Ya, jadi pada saat zamannya Obama itu banyak banget orang yang keterima apply visanya. Nah, tiba-tiba nongol Trump. Tahu dong Trump kayak gimana? Abis yang imigran apa segala macam tidak boleh, Meksiko sampai mau dibikin tembok kan waktu itu. Wah gila, banyak yang dideportasi, banyak yang dicek-cekin kelegalitasannya pada saat di sana ya. Kita tahu sendiri di Amerika banyak sekali yang tidak legal everyone gitu ya. Kalian cek aja di Google di mana pasti banyak yang ngomong banyak yang tidak legal gitu ya. Trump tuh susah banget orang untuk bikin visa. Otomatis berubah lagi aturannya guys. Tambah ketat lagi, itu bener-bener sampai rekening koran dicek. Wah gila,
Kalau lu mau ke Amerika, rekening koran dicek apa segala macam. Kalau nggak nyampe berapa puluh juta lu nggak layak, atau berapa ratus juta lu nggak layak, dicek semuanya. Ini apa segala macam dicek. Itu banyak orang yang kesulitan ke Amerika di zamannya Trump, gitu ya. Ada yang nggak terima, ada, gitu. Tapi bener-bener selektif sekali di zaman itu. Nah, ketika Trump turun sekarang, gitu ya, ke Biden, kayak gimana, Pak? Ketika sekarang ke Biden, apa aja yang biasanya dicek waktu zamannya Trump? Rekening koran. Dia kerjanya di mana? Bener nggak dia kerjanya nih? Ditelepon kantornya. Surat sponsornya dari mana nih? Itu Trump ya, zaman Trump ya. Apa segala macam dicekin lagi. Kamu usianya berapa? Ya cenderung kalau yang muda tuh jarang diterima. Karena kalau terlalu muda dipikir ntar mau kerja di sana, gitu ya. Biasanya ya harus sudah usia mapan itu 30-an gitu ya. Nah, itu aturan di zaman Trump. Nah, sekarang di zaman Biden ini guys, ada sedikit pencerahan buat kalian yang mau ke Amerika. Karena tidak sesulit di zaman Trump. Makanya kalau kalian pengen bikin visa, paling tepat tuh di zamannya Biden ini. Bener-bener Biden itu memberikan kelengangan lah, agak sedikit lengang daripada Trump, gitu guys. Apa aja tuh? Yang dulu misalnya kita butuh rekening koran, ya, itu sekarang tuh dari para pelamar kami nih, itu udah nggak ada lagi yang dicek ya, ditanya coba rekening koran mana sih? Nggak ada lagi. Ini udah puluhan bahkan hampir mau ratusan nggak ada yang dicek rekening koran tuh. Nah, itu berarti menjadi kabar baik bagi kalian yang mungkin kalian punya di rekeningnya hanya 10 juta, 20 juta. It's okay, you can go. Kamu bisa pergi ke Amerika karena nggak dicek lagi guys, gitu. Ini lebih enak lah Biden ini. Makanya kalau saya ada orang mau bikin visa, saya mau bilang ini waktu yang tepat, pergi loh, ya kan? Waktu yang tepat. Nah, rekening koran nggak dicek, ya kan? Terus misalnya dicek lagi apa? Kamu di sini statusnya apa? Kalau dulu tuh sampai statusnya dicekin segala macam. Itu nggak sedetil dulu ya, nggak sedetil dulu. Benar-benar tuh enak banget zaman sekarang. Makanya kamu semuanya guys, manfaatkanlah waktu yang sangat bersahabat buat kita ini untuk bisa mendapatkan visa. Ya setidaknya, Pak, saya sih nggak butuh-butuh banget visa ya. Kalau gue sih ya, sedia payung sebelum hujan, bikin aja dulu. Kalau memang nggak kepake, itu kan berlaku 5 tahun, gitu ya. Mantap, dalam 5 tahun kalian ke Amerika. We don't know. Daripada ntar ganti presiden, tiba-tiba kan susah lagi. Ini selagi Biden, kalian apply sekarang guys, gitu ya. Nah, terus kalau ditanya, sekarang cenderungannya titik beratnya si Biden ini persyaratannya apa? Cukup satu aja. Dari kemarin tuh puluhan yang saya urusin, tahu? Yang ditanya apa? Pasportnya udah kemana aja ya? Itu dong. Dicekin paspor, dibolak-balik misalnya pasportnya. Bolak-balik. Udah kemana nih? Udah kemana? Nah, parahnya yang belum pernah jalan-jalan, sorry, belum bisa, mohon maaf ya, mohon maaf nggak bisa. Tapi udah jalan-jalan, oh ya very good, udah jalan-jalan, ya congratulations. Itu jadi seperti gue lihat patternnya nih. Jadi paspor itu menjadi main point, syarat utama kamu bisa ke Amerika. Kalau udah paspornya terisi dalam tanda kutip gitu ya, udah pernah jalan-jalan kemana-mana, itu kecenderungan lolosnya tuh udah di tangan tuh 90%. 10%-nya bisa ketolak gara-gara kalau memang ada masalah yang lain ya. Tapi lu udah pernah jalan-jalan, 90% pasti keterima. Pak, apakah jalan-jalannya harus ke Eropa? Nggak seperti zaman Trump dulu. Cek jalan-jalannya harus ke Eropa, Australia, mungkin negara-negara Eropa sana ya, yang sulit juga harus punya visa ya gitu ya. Sekarang kamu jalan-jalan di Asia juga bisa lolos, gitu guys. Makanya ada yang nanya, emang yang udah lolos di siapa aja? Cuman jalan-jalan ke Singapura sekali lolos, ada cewek, cowok. Cuman jalan-jalan ke Malaysia doang lolos. Jalan-jalan waktu itu ke Thailand doang lolos. Cuman satu-satu doang lolos. Dari situ kita mengambil kesimpulan, wah berarti Biden ini gitu ya lebih
leluasa memberikan kelolosan kepada kalian yang pengen ke Amerika. Cukup kalian pernah jalan-jalan aja, sesimpel itu aja guys. So manfaatkanlah waktunya gitu ya. Kalian apply sekarang gitu ya. Ya masih di bawah pemerintahan Biden ini, supaya kalian bisa mendapatkan visa dan mimpi kalian untuk jalan-jalan ke sana menjadi kenyataan. So itu aja guys dari saya, konten saya. Don't forget to subscribe, di like, di komen, dan juga di share konten ini kalau dibutuhkan gitu ya. Kalau memang kalian gak suka ya kasih masukan gitu ya. Channel ini kita selalu memberikan bantuan share kepada kalian yang ingin pergi ke Amerika gitu ya, atau jalan-jalan apa segala macam, informatif lah intinya. Itu aja guys, bye bye.